Kembali di Top News, pemirsa, 2 narapidana tewas dan 4 lainnya luka-luka akibat bentrokan di dalam lapas Kerobokan Denpasar, Bali. Sejumlah polisi berjaga di depan lapas Kerobokan Denpasar, Bali terkait bentrokan yang terjadi di dalam lapas. Sejumlah pegawai lapas juga keluar dari lapas untuk menghindari bentrokan. Belum diketahui pasti penyebab bentrokan sesama narapidana ini. Namun diduga bentrokan melibatkan anggota ormas terbesar di Bali yang sedang menjalani hukuman di lapas. Informasi yang berkembang terdapat 2 narapidana tewas dan 4 orang lainnya luka berat. Namun informasi resmi belum bisa diperoleh karena situasi masih belum kondusif. Pemirsa, video amatir terjadinya pelanggaran pilkada di Kabupaten Yahukimo, Papua tersebar di kalangan wartawan di Papua. 29. Video ini memperlihatkan puluhan anak yang dipanggil sesuai nomor untuk menerima surat suara yang kemudian dimasukkan ke dalam noken. Ironisnya, pelanggaran pilkada tersebut disaksikan para penyelenggara pilkada. Dalam video ini terdengar orang yang merekam kejadian tersebut menyebutkan lokasi kejadian di TPS 1 yang terletak di Kampung Nisa, Distrik Ubalihi, Yahukimo. Anggota Bawaslu Papua Peggy Watimena mengaku pihaknya menanggapi serius beredarnya video amatir tersebut. Peggy mengatakan Ketua Bawaslu Papua Robert Horik telah ke Yahukimo untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut. Kalau di Yahukimo sementara Pak Nugra sedang ke sana, Komisioner Bawaslu, dan untuk laporan tersebut saya belum mendengar juga. Tapi kami sudah standby di sana untuk menerima laporan. Mudah-mudahan itu sudah dilaporkan. Kalau memang mengandung unsur pelanggaran pasti ditindaklanjuti. Pemirsa, dari 5 pimpinan KPK yang baru saja terpilih, seluruhnya adalah figur baru di Komisi Pemberantasan Korupsi. 2 nama pimpinan KPK, yakni Johan Budi dan Bushro Mukodas, yang sebelumnya juga lolos uji kelayakan, gagal menjadi pimpinan KPK yang baru. Komisi 3 DPR malam ini baru saja memilih 5 nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dipilih melalui voting terbuka. Agus Raharjo terpilih sebagai Ketua KPK. Dan untuk mengetahui agenda besok di DPR pasca terpilihnya 5 pimpinan KPK yang baru, kita akan bergabung dengan Rahka Susanto langsung dari gedung DPR RI di Jakarta. Rahka, bisa dijelaskan bagaimana mekanisme pemilihan tadi dan apa yang akan dilakukan DPR pasca terpilihnya 5 pimpinan KPK yang baru ini? Voting menjadi salah satu pilihan terakhir dari proses pemilihan Capim KPK oleh Komisi 3 DPR. Sebelumnya memang sempat disepakati akan dilakukan musyawarah mufakat, namun dalam musyawarah mufakat yang diadakan dalam sistem lobby di dalam ruang pimpinan Komisi 3 DPR ini tidak berlangsung mulus sehingga akhirnya diputuskan untuk memilih jalan voting sebagai jalan untuk menentukan siapa Capim KPK. Dari 10 nama yang ada, akhirnya diputuskan menjadi 5 nama kandidat yang paling banyak memperoleh suara, di mana dari 54 anggota Komisi 3 ini memiliki hak untuk memilih maksimal 5 nama, dan setelah hasil perhitungan akhirnya diputuskan ada 5 nama yang menjadi calon pimpinan KPK, ya ini kita bisa menyebutkan misalnya Irjen Pol Basaria, Alexander Martawa, Saud Situmorang, Agus Raharjo, dan Laode Muhammad Syarif. Nantinya dari 5 nama ini kemudian dipilih menjadi Ketua KPK. Dari 5 nama ini terpilih Agus Raharjo sebagai Ketua KPK yang baru. Besok 5 nama ini dan nama 1 orang ketua yang baru ini akan dibawa ke dalam sidang paripurna yang akan berlangsung di Nusantara 2 DPR. Setelah dari sidang paripurna nantinya DPR akan mengajukan nama ini ke Istana.
untuk kemudian dilantik menjadi pimpinan KPK yang baru. Flori, perlu diketahui bahwa saat ini status KPK sendiri dipimpin oleh 3 pelaksana tugas harian, di mana pada Rabu kemarin sebenarnya masa akhir dari komisioner KPK, sehingga sampai dengan saat ini yang seharusnya KPK dipimpin oleh 5 orang baru dipimpin oleh 3 orang PLT. Kami akan terus menginformasikan kepada Anda terkait dengan perkembangan di DPR. Untuk sementara demikian, kembali ke studio. Baiklah, Raka Susanto melaporkan langsung dari gedung DPR RI di Jakarta. Terima kasih. Pemirsa, terpilihnya 5 nama pimpinan baru KPK yang berasal dari luar KPK seakan menguatkan dugaan adanya upaya DPR untuk memilih pimpinan yang memiliki pandangan yang sesuai dengan agenda DPR. Dugaan ini muncul karena dalam proses uji kelayakan terkesan ada upaya pemetaan untuk memilih calon pimpinan KPK yang setuju revisi Undang-Undang KPK. Program KPK itu Komisi 3 DPR melakukan fit and proper test terhadap calon pimpinan KPK dalam 2 hari terakhir. Namun dari 2 hari acara fit and proper test tersebut muncul berbagai pertanyaan seputar jalannya fit and proper test. Indonesia Corruption Watch menilai yang dilakukan Komisi 3 DPR bukanlah fit and proper test, melainkan dengar pendapat dengan para ahli karena selalu mempertanyakan revisi UU KPK, bukan mendengar visi dan misi dari para calon pimpinan KPK. Kalau fit and proper test tentu yang digali adalah pemahaman visi lah. Visi, misi, kemudian strategi calon sebagai seorang pimpinan KPK nantinya 5 tahun ke depan KPK mau dibawa kemana. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Ruhut Sitompul menyatakan munculnya pertanyaan setuju atau tidak setuju terhadap revisi Undang-Undang KPK merupakan upaya pemetaan sejumlah oknum untuk memilih siapa calon pimpinan KPK yang akan dipilih. Jadi ya memang ini tantangan. Kan kawan-kawan saya itu kan semua orang-orang sama dengan saya, nggak setuju revisi. Ya, sedangkan kawan-kawan saya maunya revisi. Ya, saya sama, tetap save KPK. Nggak usah khawatir. Lain di bibir, lain di hati. Hidden agenda itu kan dari awal saya DPR kan mereka memang KPK ini ibarat memelihara anak macan. Menurut Ruhut, ada upaya mempersulit calon pimpinan KPK yang tidak setuju dengan revisi Undang-Undang KPK. Ruhut menyebutkan nama calon pimpinan KPK Busro Mukodas dan Johan Budi diprediksi sulit lolos dalam tes kali ini karena keduanya tidak menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa membantah ada agenda tersembunyi dan upaya pelemahan KPK dalam proses pemilihan pimpinan KPK yang baru. Menurutnya, urusan terpilih atau tidaknya capim KPK tergantung rejeki masing-masing. 25 orang kan dia di situ. Kalau urusannya kalah kan masalah rejeki dia. Oke? Itulah alasan saya tadi pagi. Sebenarnya paling enak itu adalah menjembatani, itu adalah Johan Budi. Menjembatani antara orang baru dan orang lama. Ya tapi nasib Pak Johan Budi tidak terpilih. Ya tapi kan, siapa? Ya kalau bilang kecewa, ya enggak juga. Ini kan masalahnya kan kita bicara tentang hal-hal yang sederhana, yang ideal kan. Tidak semua ideal yang bisa kita penuhin hari ini ya. 5 nama pimpinan KPK yang baru akan disahkan pada rapat paripurna DPR besok. Kelimanya dipilih anggota Komisi 3 DPR malam ini dengan sistem voting. 5 nama pimpinan KPK yang baru adalah Irjen Basaria Panjaitan, Agus Raharjo, Alexander Marwata, Laude Muhammad Syarif, dan Saud Situmorang. Irjen Basaria Panjaitan merupakan satu-satunya perempuan dan mewakili unsur polisi. Karir Basaria banyak dihabiskan pada bidang reserse Polri. Sedangkan Agus Raharjo, birokrat yang pernah berkarir di Bappenas. Sebelum mengikuti seleksi capim KPK, Agus merupakan Kepala Pusat Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Agus juga ditetapkan Komisi 3 DPR sebagai Ketua KPK yang baru. Alexander Marwata yang juga terpilih sebagai pimpinan KPK pernah menjadi hakim ad hoc Tipikor dan birokrat pada Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM.
Sementara Laude Muhammad Syarif mewakili unsur akademisi yang terpilih sebagai pimpinan KPK. Laude saat ini beraktivitas sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nama lainnya adalah Saud Situmorang yang pernah berkarir di Badan Intelijen Negara BIN. Posisi terakhir Saud di BIN adalah staf ahli kepala BIN. Pemirsa, dua nama yang populer, Johan Budi dan Bushro Mukodas, terpental melalui voting untuk menduduki 5 pimpinan KPK. Suara Bushro Mukodas malah hanya 2 suara, sedangkan Surya Chandra memperoleh 0. Agus Raharjo menyatakan sikap untuk fokus pada aspek pencegahan dalam memberantas korupsi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di hadapan anggota Komisi 3 DPR. Agus bahkan turut menyinggung tentang penyadapan yang dilakukan penyidik KPK. Saya memang concern juga mengenai yang Bapak sampaikan tadi, mengenai penegakan HAM di dalam penindakan. Jadi memang kalau menurut saya juga perlu ada yang kita evaluasi, perlu ada yang kita sempurnakan, kita perbaiki. Contohnya penyadapan. Penyadapan itu karena saya masih di luar kan saya belum tahu seketat apa dilakukan oleh para pimpinan itu untuk mengendalikan para penyidiknya. Nah, yang penting kemudian setiap penyadapan harus dilakukan, setelah itu harus dilakukan pelaporan dan kita bisa menilai penyadapannya itu melanggar HAM atau tidak. Nah, seyogianya memang tidak dilakukan yang namanya tadi Bapak penjebakan itu tadi. Itu kan sebetulnya indikasi di negara kita itu yang namanya kepatuhan pada sistem, kepatuhan pada penegakan hukum belum jalan. Nah, ini perlu agenda besar bagi kita semua untuk bagaimana penegakan hukum dan sistem itu bisa berjalan. Karena kadang-kadang kita tuh heran, kita di Indonesia bisa tidak patuh pada sistem dan peraturan, tapi begitu masuk negara lain terpaksa patuh. Karena kalau Bapak tidak patuh kemudian memang tidak bisa. Contohnya kalau Bapak ke Singapura aja nyegat taksi sembarangan, pasti taksinya nggak berhenti kan gitu kan. Nah, itu harus kita menjadi agenda kita. Bagaimana sih secara bersama-sama kita bisa mematuhi tadi? Karena ya itu tadi, polisi nyegat di tikungan itu karena tahu banyak orang yang akan melanggar gitu loh. Ini gimana supaya masyarakat kita tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Nah,